Terapi oksigen hiperbarik atau bahasa ilmiahnya hyperbaric oxygen treatment adalah suatu metode pengobatan dengan menggunakan oksigen murni. Ya, lalu seperti apa tahapan terapi oksigen hiperbarik ini? Berikut informasinya. Ya. Anda kembali menyaksikan Landstalk, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Erik Suponda. Dr. Erik masih bersama kami? Iya, iya. Ya, dokter, terapi hiperbarik oksigen ini sepertinya memang sangat ajaib gitu ya. Buktinya tadi pasien diabetes bisa menghindari amputasi hanya dengan melakukan terapi hiperbarik. Tapi apakah ada kontraindikasinya dari terapi hiperbarik ini? Iya, ada kontraindikasinya seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama, kasus pneumotoraks yang tidak terawat, kemudian penggunaan pacemaker dan juga beberapa obat-obatan tertentu. Ya, dokter, terkait dengan barotrauma atau trauma pada organ tubuh seperti paru, kemudian di belakang gendang telinga, sinus paranasal. Ini saya sambil baca nih dokter ya. Kemudian juga ada keracunan oksigen dan gangguan penglihatan sementara akibat pembengkakan lensa. Ini bisa terjadi juga, dokter? Ya, itu salah satu efek samping ya. Efek samping penggunaan hiperbarik itu ada 3. Yang pertama, penyakit dekompresi, kedua barotrauma, yang ketiga keracunan oksigen. Tapi dengan peralatan hiperbarik yang baik dan benar dan tata cara prosedur yang baik, itu semua harus bisa kita antisipasi, jangan sampai terjadi. Berbagai macam prosedur harus kita lalui seperti pemeriksaan awal, harus dengan cermat kita lihat kemampuan pasien, respon terhadap tekanan tinggi seperti apa. Ya, ketika memang terjadi komplikasi seperti tadi yang disebutkan dokter, memang secara tindakannya kalaupun misalnya terjadi itu seperti apa dokter? Ya, kasus penyakit dekompresi misalkan bisa dari mulai keluhan seperti pusing, mual, muntah, kemudian juga ada seperti kesemutan dan juga hal-hal yang lain bisa terjadi. Kemudian karena barotrauma itu mungkin agak nyeri di organ-organ sinus seperti sinus paranasal, di sinus frontalis, kemudian di telinga yang paling sering terjadi ya. Kemudian kalau keracunan oksigen ya. Iya dok, siapa yang boleh mengoperasikan alat terapi ini? Apakah seseorang yang sudah berstatus dokter gitu atau di bawahnya juga boleh mengaplikasikan terapi ini? Iya, intinya ini tindakannya tim ya. Jadi lebih leadernya adalah dokter yang memiliki keahlian di bidang hiperbarik sesuai dengan Permenkesnya yang diberi kewenangan untuk melakukan itu. Dan
level berikutnya adalah dokter dengan pelatihan hiperbarik dan juga perawat yang telah melakukan pelatihan hiperbarik. Artinya banyak orang yang ada banyak petugas di sekitar alat terapi ini saat terapi berjalan begitu ya dok ya? Betul, dalam prosedur sekali jalan itu paling tidak kita ada 5 tenaga yang berkiprah di sana. Yang pertama ada dokternya, kedua ada operator, ada tender, ada officernya, dan satu ada teknisi yang mengawasi jalannya peralatan di sistem kamar mesin. Oke, dok, ini mengenai lamanya terapi sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ya. Apa yang boleh dibawa ke dalam ruangan terapi? Kalau Wiki sih sepertinya nggak bisa jauh dari handphone, yang dok boleh nggak bawa handphone gitu atau benda-benda logam ke dalam ruangan terapi? Iya, banyak sebenarnya hal-hal yang tidak boleh dibawa ke dalam. Tapi alangkah baiknya memang pada masuk ke dalam ruangan hiperbarik itu tidak membawa apapun gitu ya. Hanya pakai baju aja yang itu jangan boleh tinggal. Kemudian itu semua menghindari terjadinya faktor-faktor resiko sebagai sumber pencetus adanya api atau apalah itu. Apalagi handphone nggak boleh sama sekali karena gelombangnya itu sangat mengganggu. Jadi kemungkinan penyebab kenapa kemudian mungkin ada percikan api adalah dari barang-barang yang tidak boleh dibawa kemudian dibawa masuk. Salah satu faktornya itu ya dokter ya? Bisa saja itu terjadi, bisa saja. Dok, seberapa populer sih terapi hiperbarik oksigen ini? Peminatnya apakah sudah banyak? Kalau saya di tempat saya di rumah sakit tempat saya bekerja itu luar biasa tinggi peminatnya, bahkan pasien saya boleh dibilang dari Sabang sampai Merauke ada hadir semua di sini. Baru saja sebelum Anda telepon nih pasien dari Balikpapan juga baru datang. Intinya di Indonesia memang belum terlalu populer, tapi untuk institusi center tertentu itu sudah sangat banyak. Bahkan di Cina sana ada kurang lebih dari 3.000 unit hiperbarik dan masing-masing harus antri selama 1 minggu untuk bisa dapat pelayanan ini. Ya, kalau tadi kita lihat juga di grafis sebelum menyambung perbicaraan dengan Dr. Erik bahwa memang ada pemeriksaan telinga terlebih dahulu ya yang dilakukan dokter karena ini untuk meminimalisir komplikasi ataupun dampak dari terapi ini. Seperti apa semacam komunikasi yang kemudian dilakukan antara dokter dan juga pasien sebelum melakukan terapi hiperbarik ini? Ya, selain pemeriksaan medis kita lakukan termasuk pemeriksaan ronsen dada, edukasi yang penting kita lakukan bahwasanya apa yang akan dilakukan dan apakah yang terjadi dan apa yang akan dirasakan itu harus tersampaikan kepada pasien dengan baik. Dan apa hak pasien untuk menyatakan sesuatu di dalam pun harus kita sampaikan, sehingga jika terjadi sesuatu, perawat yang ada di dalam ruangan hiperbarik akan bisa merespon dengan cepat. Dok, kalau saya tertarik untuk mengikuti terapi hiperbarik nih dok, agar lebih bugar begitu, di mana saja saya bisa mengikuti terapi hiperbarik oksigen ini? Ya, salah satunya di tempat saya mungkin di Rumah Sakit Bethsaida di Gading Serpong. Kemudian di beberapa titik di Jakarta seperti di Rumah Sakit MMC kalau tidak salah ada, dan di beberapa tempat yang lain juga. Oh, jadi tidak harus ke Rumah Sakit Angkatan Laut begitu ya dokter ya? Di rumah sakit lain pun sudah ada terapi hiperbarik ini? Betul, selain di Rumah Sakit Angkatan Laut ada di beberapa rumah sakit yang lain, cuman harus memilih juga tempat-tempat yang baik untuk pelaksanaan. Karena ada juga klinik-klinik yang membuka tapi sebenarnya bukan hiperbarik, jadi itu perlu diperhatikan. Ya, berarti kita juga harus melengkapi diri kita dengan pengetahuan ya, agar tidak salah memilih terapi. Betul, hak pasien harus diutamakan, harus diangkat juga gitu. Iya, ini kalau tidak salah juga untuk hiperbarik ini juga bisa untuk tujuan estetik ya dokter ya? Ya, untuk kecantikan ya. Itu yang bikin saya sebentar lagi mungkin ada penelitian tentang bagaimana hiperbarik berpengaruh terhadap mengurangi keriput. Oke, ini itu untuk sebentar lagi penelitiannya akan keluar oleh Prof. Burito, guru saya, mungkin akan keluar penelitian tentang itu sebentar lagi. Dok, tapi mahal nggak sih dok terapi hiperbarik oksigen? Ini kan alat, kalau dilihat dari alat-alatnya saja sepertinya tidak murah gitu. Ya mungkin relatif ya, tapi kalau dibandingkan dengan cost efektifnya itu sebenarnya murah sekali. Contoh begini, seorang luka bakar harus dirawat di ruang ICU mungkin sekian lama, lebih dari 2 minggu dengan satu hari berapa rupiah. Tapi dengan hiperbarik dia akan lebih cepat keluar dari hiperbarik, dari unit ICU, dan keselamatannya jauh lebih baik. Jadi mungkin
jauh lebih efektif lah dan cost efektif. Baik, oke. Belum, Wi. Boleh tahu belum. kisaran harganya, Dok, kalau misalnya range-nya deh. Lebih detail, oke. Range-nya di Jakarta kisarannya sekitar antara 300 sampai 400 ribu sekali terapi. Untuk sekali Tapi terapi itu tergantung ya, Dok, dari tadi kan dibahas 2 jam gitu ya, 1 jam 40 menit. Itu untuk kasus tabel klinis namanya. Tabel klinis itu untuk kasus-kasus medis klinis. Untuk kasus penyelaman beda lagi, dia bisa berlangsung lebih dari 2 jam, 6 jam, 1 hari, 24, 7 hari dan lain sebagainya. Baik. Oke, baik. Dokter, sudah selesai? Ini mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kita akan lanjutkan perbincangannya karena harus jeda dulu. Baik, terima kasih dokter. Ya, pemirsa, kita jeda sejenak, namun kami akan kembali sesaat